Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda dari kelas 645E26 dengan NIM 6423125. Saya di sini akan menjelaskan tentang landing page hack. Di sini saya akan menjelaskan apa itu landing page hack. Landing page hack adalah strategi atau trik atau teknik optimasi khusus yang digunakan untuk meningkatkan performa dari landing page agar tujuannya itu bisnis tercapai lebih cepat, seperti menaikkan conversion rate, meningkatkan klik, memperbanyak leads, dan mendorong penjualan. Dia disebut hack bukan berarti curang, tetapi secara cerdas, efisien, dan teruji untuk memaksimalkan hasil tanpa harus membangun ulang seluruh halaman. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam landing page, yaitu ada 7. Yang pertama, sales page adalah halaman khusus yang dibuat untuk mendorong pengunjung agar melakukan pembelian. Berbeda dengan landing page biasa, sales page ini fokus pada meyakinkan dan menutup penjualan atau closing. Yang kedua, ada opt-in page adalah halaman khusus yang dibuat untuk mengajak pengunjung secara khusus atau secara sukarela, memberikan data kontak seperti email atau nomor WhatsApp sebagai langkah awal dalam funneling marketing. Yang ketiga itu ada layout page, yaitu adalah halaman khusus yang dibuat untuk mengumpulkan data calon pelanggan yang berpotensi membeli produk atau jasa di kemudian hari. Layout page ini fokusnya pada pengambilan data, bukan langsung menjual. Yang keempat itu ada download page, yaitu halaman khusus yang dibuat untuk mengarahkan pengunjung agar mengunduh suatu konten seperti e-book, file, aplikasi, template, katalog, atau materi digital lainnya. Yang kelima ada homepage, yaitu halaman pertama yang dilihat pengunjung saat membuka website. Fungsinya ini bukan langsung menjual, tetapi memberi gambaran besar dan mengarahkan pengunjung ke halaman yang tepat. Yang keenam ada content page, adalah halaman yang dibuat untuk memudahkan pengunjung menghubungi bisnis atau brand secara langsung. Halaman ini tuh sangat penting untuk kepercayaan dan konversi terutama bagi UMKM dan bisnis jasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada webinar page, adalah halaman khusus yang dibuat untuk mengajak pengunjung mendaftar atau mengikuti webinar atau seminar online. Biasanya halaman ini juga berperan penting untuk menarik peserta, membangun kepercayaan, dan mengarahkan ke penjualan lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi landing page. Anatomi landing page ini adalah susunan atau bagian-bagian utama yang membentuk sebuah landing page agar fokus, jelas, dan mampu menghasilkan konversi dari daftar, klik, atau beli. Biasanya ibarat tubuh manusia itu biasanya setiap bagian punya fungsi. Kalau satu bagian hilang, performa landing page bisa juga turun. Anatomi landing page itu ada 3. Yang pertama itu ada headline, adalah kalimat utama yang paling atas pada landing page yang berfungsi untuk menarik perhatian pengunjung sekaligus untuk menyampaikan pesan inti dalam waktu sangat singkat, 3-5 detik itu. Jika headline gagal menarik minat, biasanya itu pengunjung langsung meninggalkan halaman tanpa membaca bagian lainnya. Yang ketiga ada produk, yaitu bagian pada landing page atau sales page yang berfungsi untuk menerangkan secara jelas dan meyakinkan tentang produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga calon pelanggan paham dan percaya dan terdorong juga untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga itu ada call to action atau CTA. Biasanya itu ajakan langsung kepada pengunjung untuk melakukan tindakan tertentu setelah membaca landing page atau sales page. CTA ini bisa menjawab pertanyaan, contohnya seperti ini. Setelah ini saya harus ngapain? Tanpa CTA yang jelas, pengunjung akan bingung dan pastinya akan langsung pergi.
Nah, oleh ini cara membuat landing page menggunakan website. Ya, caranya itu langkah demi langkah sebenarnya mudah dipahami. Nah, landing page itu adalah halaman khusus untuk mengarahkan pengunjung ke satu tujuan: daftar, download, beli, atau chat. Berikut cara membuat menggunakan website tanpa harus jago coding. Yang pertama, kita harus menentukan tujuannya dulu nih. Kita harus daftar, download, atau beli, atau chat dulu. Yang kedua, kita harus menyiapkan konten utama. Kita harus menyiapkan headline-nya, penjelasan singkat, manfaatnya, dan CTA. Yang ketiga, kita harus memilih platform website kita, yaitu WordPress, Wix, Webflow, atau Google Sheets. Yang keempat itu, kita harus membuat halaman baru, jangan pakai homepage atau halaman khusus. Dan yang kelima itu, kita harus menyusun struktur sederhana dari headline ke penjelasan dan ke CTA. Yang keenam gitu, kita harus menambahkan CTA, contohnya itu daftar sekarang atau pesan via WhatsApp. Dan yang ketujuh, publish dan paste. Caranya itu mengecek tampilan dan tombol CTA. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan landing page. Yang pertama itu menggunakan platform landing page yang siap pakai. Nah, platform ini biasanya sudah disediakan halaman, jadi tinggal isi konten aja. Contoh platformnya itu bisa Linktree, Card, Notion, Google Sheets, atau Google Form. Nah, biasanya itu ada kelebihannya juga. Kelebihannya itu dia tuh gratis atau murah dan tidak perlu coding dan cepat juga digunakannya. Yang kedua itu menentukan tujuan landing page. Nah, sebelum membuat ini kita tuh harus menentukan dulu satu tujuannya aja. Tujuannya itu biasanya mengumpulkan data dulu atau mengarahkan ke WhatsApp, download ebook, atau daftar ke webinar. Yang ketiga, menyusun konten landing page. Nah, konten tetap harus mengikuti anatomi landing page meskipun tanpa website. Nah, isinya itu minimal ada headline, ada penjelasan singkat, ada manfaatnya, dan ada call to action. Dan kita juga harus menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung ke poinnya aja. Yang keempat, ada menambahkan call to action. Nah, CTA ini adalah yang bagian paling penting. Nah, contohnya itu, contoh CTA biasanya chat WhatsApp sekarang, daftar gratis, download ebook. Nah, CTA ini biasanya berupa tombol link WhatsApp, atau form Google. Next, menggunakan WhatsApp sebagai landing page. Nah, biasanya WhatsApp ini bisa berfungsi sebagai landing page yang sederhana. Caranya itu kita bisa membuat link di WA, Me, terus siapkan pesan otomatis menggunakan WhatsApp Business. Itu penting banget. Nah, yang keenam ada membandingkan landing page. Kita juga harus membandingkan link landing page bisa dibagikan melalui bio Instagram atau TikTok, WhatsApp broadcast, media sosial, dan iklan digital. Dan terakhir, contoh alur landing page tanpa website biasanya dari Instagram langsung ke Linktree, CTA WhatsApp, dan langsung closing. Atau bisa ke iklan Google Form, mengisi Google Form, terus kirim ke WhatsApp follow up, dan sales. Dan landing page juga harus fokus ke satu tujuan saja. Nextnya itu ada cara membuat landing page di Canva. Yang pertama, kita harus login dulu ke Canva-nya, buka Canva dan masuk akunnya dulu. Yang kedua, cari template landing page atau website. Nah, setelah itu kita pilih desain yang sederhana. Dan yang ketiga, kita harus mengedit isi konten. Ada headline, penjelasan singkat, manfaat, dan tombol CTA juga. Yang keempat, tambahkan link pada CTA. Kita isi link WhatsApp atau Google Form atau link yang bisa dipakai. Yang kelima, publish sebagai website, yaitu klik bagikan ke website dan salin link. Yang keenam itu bagikan link landing page menggunakan di bio Instagram atau WhatsApp atau di iklan. Nah, landing page Canva ini biasanya fokus pada satu tujuan dan satu CTA agar supaya efektif. Di sini juga ada copywriting landing page. Nah, copywriting landing page adalah teknik menulis teks
pada landing page yang bertujuan untuk mempersuasi pengunjung agar melakukan tindakan tertentu. Contohnya klik daftar, download, beli, atau chat. Nah, intinya itu kita harus menulis agar pembaca ini bertindak, bukan sekedar membaca aja. Ada 3 caranya, masih headline, produk, sama CTA. Nah, produk ini kita harus membuat produk semenarik mungkin supaya menarik perhatian. Caranya itu ada masalah, manfaat dari produk, dan pertanyaan. Contohnya itu sudah jualan online tapi masih sepi pembeli, itu membuat headline. Yang kedua itu ada produk. Nah, produknya itu dalam landing page, atau produk adalah sebuah barang, jasa, atau solusi yang ditawarkan kepada pengunjung untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah mereka. Dalam landing page, produk ini harus diposisikan sebagai solusi, bukan sekadar barang. Yang terakhir itu ada call to action. Nah, CTA ini akan harus jelas dan spesifik. Contohnya itu download ebook gratis sekarang. Nah, untuk di desain landing page, biasanya itu tampilan visual halaman yang dibuat untuk mengarahkan pengunjung fokus pada satu tujuan. Kita harus klik daftar, beli, atau chat. Nah, desain yang baik bukan yang paling ramai, tapi yang paling mudah dipahami dan menghasilkan aksi. Nah, contoh desain landing page yang baik itu, tampilannya itu harus bersih, fokus dengan satu tujuan aja, CTA-nya itu langsung terlihat dan tidak membingungkan. Nah, di sini juga ada contoh gambar landing page yang mudah dipahami ya. Gambarnya seperti ini yang sudah saya tampilkan. Kesimpulan yang dapat diambil itu adalah landing page ini adalah sebuah halaman khusus yang dibuat dengan satu tujuan utama, seperti menghubungkan data, mengarahkan chat, atau melakukan penjualan. Kebersihan landing page tidak ditentukan oleh desain saja, tetapi oleh kombinasi strategi, copywriting, dan call to action yang jelas. Nah, landing page yang efektif harus fokus pada satu tujuan, memiliki headline yang menarik, menjelaskan produk sebagai solusi, menggunakan desain sederhana dan mudah dipahami, dan menyertakan CTA yang jelas dan kuat. Nah, landing page juga dapat dibuat dengan atau tanpa website, menggunakan berbagai tools seperti Canva, Google Form, atau platform landing page lainnya. Dengan strategi yang tepat, landing page juga mampu meningkatkan konversi dan membantu proses funneling bisnis digital secara optimal. Kesimpulannya itu, landing page adalah alat penting dalam pemasaran digital untuk mengubah pengunjung menjadi lead atau menjadi pelanggan. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.